Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di studio maupun di rumah, alhamdulillah kali ini kita berkesempatan lagi dalam acara Bincang Santai di channel televisi rakyat AMTV. Kali ini kita akan membicarakan soal bagaimana upaya penanganan COVID-19 di era PPKMD ini, bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan perangkat kepemerintahannya, dengan pilar-pilar yang digerakkannya, hari ini separuh perjalanan PPKMD sudah kita laksanakan agar nanti masyarakat kemudian pemerintah dengan tim satgasnya berhasil memutus rantai COVID-19 ini, sehingga kita 2021 ini adalah kita akan menuju pada kehidupan new normal kembali dan semuanya sehat. Allahumma amin. Oke pemirsa, di studio acara ngobrol santai ini sengaja sebenarnya kita mengundang pilar-pilar pemerintah kaitannya dengan suksesi PPKMD ini, namun tidak mengurangi rasa semangat kita membicarakan soal kesuksesan PPKMD ini. Telah hadir di tengah-tengah kita pemirsa Bapak AKP Yohan Septi Hendri, beliau dari Bareskrim Polres gitu Pak Yohan ya? Ya, Kasatreskrim Polres Lamongan. Oke, Assalamualaikum Pak AKP Yohan. Assalamualaikum Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di tengah-tengah tugas yang luar biasa, termasuk kemarin beliau menangani pencurian jenazah COVID. Kok jenazah COVID? Manekin COVID, bahaya COVID ini. Nah, di tengah-tengah kita juga pemirsa hadir salah satu insan pers yang ada di Kabupaten Lamongan. Beliau nanti kita coba akan tanya kira-kira beliau melihat situasi dan kondisi ini bagian dari komersialisasi pemberitaan atau seperti apa, atau justru mendukung pihak Polres untuk menyadarkan masyarakat. Beliau hadir, sahabat kita, sahabat Torik. Assalamualaikum Mas Torik. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selama PPKMD cara cari beritanya seperti apa ini? Ya kita, download? Ya, Tidak ya? tidak. Kita yang tetap melakukan itu ya, penyerapan informasi melalui seluler juga seperti itu, dan juga melakukan wawancara juga melalui sambungan telepon. Sambungan telepon. Oke, luar biasa narasumber kita ini, walaupun tidak lengkap tapi nanti kita coba akan tetap kita akan hadirkan dari Kodim, dari pihak kesehatan dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa menyerap informasi ini secara utuh. Pertama, saya ingin dari beliau berdua ini pemirsa melihat situasi dan kondisi seperti ini, gambaran secara umum dari versi kepolisian, dari versi wartawan nanti seperti apa. Maka dari itu kesempatan pertama saya berikan kepada AKP Yohan kaitannya dengan PPKMD, gambaran secara umum dari kepolisian, dari Bareskrim, atau dari sudut pandang jenengan seperti apa ini Mas Yohan? Ya, terima kasih Mas waktunya. Mungkin sedikit di sini saya menyampaikan bagaimana gambaran secara umum kita tentang PPKM darurat yang sedang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah. Dari pusat kita sampai ke bawah juga melaksanakan seperti itu. Sejauh ini sampai tanggal 12 hari ini, mulai dari tanggal 3 kemarin, alhamdulillah sudah menurun mobilitas masyarakat. Sebenarnya pada intinya yang kita ingin capai adalah itu, karena ini pasti ada kait-mengait antara mobilitas masyarakat sama penularan COVID-19 itu sendiri. Ya, salah satunya mungkin yang kita lakukan dari Polres Lamongan, tentunya kita melakukan penyekatan di jalan. Juga kita melakukan pengecekan terhadap kantor-kantor yang ada sektor esensial, kritikal, ada sektor non-esensial. Apakah sudah melaksanakan penerapan WFH, apakah sudah melaksanakan penerapan WFO, kita cek. Kita selalu melakukan operasi justisi setiap hari. Di samping itu juga mungkin
bentuk-bentuk edukasi yang dilakukan oleh kepolisian daerah Jawa Timur. Mungkin kalau kita berbicara khususnya di Lamongan, Polres Lamongan, kita memberikan edukasi pengetahuan tentang bagaimana bahaya COVID-19 itu sendiri, seperti itu. Karena kalau kita lihat sekarang agak sedikit mengkhawatirkan, bisa saya bilang, seperti itu. Tingkat Jadi kematiannya selalu tiap hari dan ya. Jadi tentunya itu menjadi tanggung jawab kami, menjadi tanggung kita sama-sama untuk menekan angka ini sampai benar-benar putus, seperti itu. Ada mungkin hal-hal yang kami lakukan, mungkin salah satunya mungkin yang kemarin yang sempat viral itu, itu sehingga kami ngasih tahu. Ada juga sempat kita di lampu merah kita menayangkan atau menggelarkan sedikit drama teatrikal tentang COVID-19 seperti itu. Ketika kamu tidak menerapkan 5M, salah satunya mungkin tidak memakai masker atau tidak mencuci tangan atau berkumpul untuk hal-hal yang tidak perlu, bahayanya itu yang paling parah adalah kematian, seperti itu. Mungkin itu sedikit, Mas. Lanjut bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian menurut cerita jenengan AKP Yowan ini sudah maksimal berarti ya. Sudah sampai tingkat penyekatan, bahkan sampai bahasa, mohon maaf dalam tanda kutip, membubarkan kerumunan-kerumunan, kemudian pernikahan, agenda lain sebagainya, ini ditemukan enggak? Kalau selama PPKM darurat, karena memang perintahnya tidak boleh ada pernikahan. Untungnya orang-orang Lamongan ini kan taat hukum ya. Orang-orang Lamongan ini tahulah peraturan, dan itu peraturan dibuatkan untuk kebaikan kita sendiri, seperti itu. Sampai saat ini kita tidak ada membubarkan kerumunan yang kira-kira bisa menyebabkan naik lagi angka atau mereka tidak paham dengan informasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sampai saat ini tidak ada. Tapi kalau memang penyekatan, tentunya di tempat-tempat yang ramai seperti mungkin di alun-alun, yang mungkin masyarakat biasanya ke sana, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Di sana anggota ada di sana, dan itu sudah dilakukan sejak tanggal 3, dan memang banyak jalur-jalur keramaian yang kita alihkan. Dialihkan ya? Seperti itu. Bukan ditutup total kan ini? Bukan ditutup total. Kita tetap untuk sektor-sektor yang kritikal, karena kan memang perlu ya Mas ya kan, seperti itu ya. Kritikal memang perlu tetap memang sesuai dengan instruksi Mendagri itu, untuk sektor-sektor kritikal kita memang harus tetap masuk, seperti itu. Kalau kita tutup ya nggak bisa dong, ya kan, seperti itu. Ya, gitu. Ya untungnya sejauh ini ada hasil lah, seperti itu. Alhamdulillah. Setengah perjalanan dari PPKM darurat ini ada hasil lah. Tentunya yang kelihatan kasat mata adalah mobilitas atau kerumunan masyarakat sudah menurun sekitar 14%. 14%. Seperti itu. Oke, luar biasa pemirsa. Tapi ini karena tayangan ini nanti pasti dikonsumsi oleh kaum netizen, dan jadi beliau tadi mengatakan dilarang melakukan perkawinan, pernikahan, bukan dilarang menikah dan kawinnya ya, tapi acaranya dilarang digelar. Kalau mau nikah silakan nikah. Kayak guru ini banyak yang jomblo ini dan. Oke, saya ingin coba dari sisi wartawannya ini. Selama ini diuntungkan dengan kondisi seperti ini atau memang hadir sebagai bagian dari edukasi? Mas Torik, bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau untuk diuntungkan sih sebenarnya bagaimana ya? Kita kan semuanya pasti akan terkena imbas. Semua usaha ketika pandemi ini menerima imbasnya. Tapi kita dari media, dari insan pers, mencoba untuk terus berupaya bagaimana mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pemberlakuan PPKM darurat ini secara khususnya. Ini agar juga masyarakat kooperatif, agar mematuhi prokes yang ada dan juga menerapkan 6M. Bagaimanapun juga semuanya ini kan butuh sinergitas. Jadi bukan hanya pihak kepolisian atau pihak TNI saja yang kemudian itu berupaya, tapi dari seluruh bagian elemen masyarakat itu juga sangat mempengaruhi nantinya keberhasilan dari PPKM darurat itu, khususnya di Lamongan. Dan saya sendiri ketika melihat
terkait dengan Satgas Covid yang ada di Lamongan, saya lihat juga itu juga Udah cukup all out ya? ya cukup baik. Apalagi dan juga kemarin seperti yang dikatakan oleh Pak Bupati Lamongan juga, jadi mobilisasi massa di Lamongan ini kan hampir 30%, Pak. Hampir 30% sudah bisa teratasi dan juga terkondisikan. ya, dan juga angka kesembuhan juga alhamdulillah juga mengalami peningkatan. Itu merupakan data yang juga kita serap. Meskipun sampai detik hari ini kalau kita lihat di aplikasi Siranap itu kan bed di Lamongan, di beberapa rumah sakit Lamongan itu kan hari ini banyak yang penuh, hanya menyisakan 2 rumah sakit yang masih bednya longgar. Ada rumah sakit ini Muhammadiyah Lamongan dan juga rumah sakit Arsi Paciran. Ya. Ini itu juga bagaimana nantinya juga pemerintah menindaklanjuti dari semuanya itu. Temuan-temuan itu gitu. Temuan-temuan. Oke, Mas Torik, selama bertugas mulai dari pemberlakuan PPKMD ini, kira-kira dari teman-teman wartawan ini apa yang menjadi atau dalam tanda kutip sedikit mengganggu pekerjaan wartawan, ada enggak? Ya kita sekarang kan sedikit terbatas akhirnya. Cuman ada keterbatasan yang gitu aja ya, tidak keterbatasan. Yang mengganggu dulu ya? biasanya kan kita harus turun langsung ke lapangan untuk untuk mencari informasi. Sekarang kita juga terbatasi. Kadang kita juga hanya bisa melakukan wawancara secara khusus dan itu sangat terbatas sekali. Karena juga bagaimanapun juga kita kan hari ini juga melakukan juga mendukung adanya PPKM darurat ini dan itu juga demi keselamatan kita semuanya, jadi harus ya saling sesuai melengkapi dengan, gitu ya. sesuai dengan prokes. Tapi yang terpenting adalah bagaimana informasi yang kita dapat itu bisa benar-benar otentik dan bukan hanya dari satu pihak, tapi kita juga mencari informasi dari beberapa pihak yang ada. Oke, untuk melengkapi itu ya, jadi enak dong di minim cost sekarang untuk biaya perjalanan dan sebagainya gitu kan, membuat berita dari rumah. Oke, kembali ke AKP Yowan. Ada satu fenomena dan bahwa tiba-tiba hari ini bagian kelompok yang dihakimi oleh para netizen yang tidak bisa memahami PKMD secara luas ini tiba-tiba, kenapa ini kepolisian yang diterjunkan untuk istilahnya memberikan keamanan, tim COVID yang lain kemana, tim kesehatan kemana, tim TNI kemana dan lain sebagainya. Ini ada pembicaraan seperti ini. Menyikapi ini seperti apa Anda? Tentunya kita dalam hal ini sinergitas ya Mas ya, sinergitas pasti. Karena seperti ini mungkin perlu masyarakat harus lebih memahami, nggak semuanya yang terlihat di media itu seperti yang terlihat seperti itu ya. Jangan gampang percaya untuk membaca berita-berita yang menggiring opini negatif, yang memberikan kecemasan, keresahan. Jangan percaya seperti itu. Intinya polisi, Polri dalam hal ini, TNI, Dinkes tentu yang garda terdepan, kita bersinergitas sangat tinggi. Salah satunya juga mungkin gerai-gerai vaksinasi yang ada di Lamongan ini, kita benar-benar memacu masyarakat Lamongan tentunya untuk melakukan vaksinasi. Ayo sama-sama kita melakukan vaksinasi. Ayo, yang belum vaksinasi, ayo. Itu semuanya dilakukan bareng-bareng seperti itu. Dan kalau misalnya kita dalam hal ini dalam Polri, maksudnya kita juga melakukan pengecekan seperti mungkin terkait dengan obat-obat COVID ya. Apakah ada kelangkaan obat seperti itu. Kita juga sempat kemarin beberapa hari yang lalu saya bersama tim saya bersama anggota Reskrim kita melakukan pengecekan ketersediaan oksigen di beberapa rumah sakit yang ada di Lamongan. Dan sehari sebelumnya sempat salah satu kepala rumah sakit di Lamongan menghubungi saya karena Pak, tolong Pak, ini oksigen kita ini sudah tinggal 1 jam lagi habis seperti itu. Kita sudah pesan dari pagi, jawabnya on the way seperti itu. Oke, kita terima itu aspirasi, Pak, mana nomor teleponnya, biar kami yang menghubungi, biar kami cek sampai mana lokasinya juga, seperti itu. Tapi kita juga nggak boleh tiba-tiba kita marah atau kita menghakimi itu bagian distribusi, karena sekarang bagaimana? Permintaan oksigen itu sendiri udah sangat tinggi, seperti itu. Kalau mungkin yang sebelumnya biasanya
satu armada diperlukan, sekarang mungkin diperlukan bisa berpuluh-puluh armada. Berpuluh-puluh armada. Ataupun kalau mungkin sebelumnya seminggu sekali dia ngisi oksigen, sekarang mungkin setiap hari. Sementara ini satu Jatim ini besar loh, ya kan seperti itu. Jadi dalam hal ini tentunya menurut saya kita tidak usah mencari siapa yang salah, tapi kita harus mencari yang sama-sama sesuatu yang benar dan melakukan yang hal baik. Intinya ini kita lakukan untuk kemanusiaan, ini kita lakukan untuk kebaikan, ini kita lakukan untuk keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat. Seperti itu. Oke, luar biasa pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, bahwa bisa kita simpulkan upaya yang dilakukan oleh kepolisian, oleh tim kesehatan, oleh pilar-pilar dalam suksesi penanganan COVID ini sudah dilakukan dengan maksimal saya pikir. Kemudian dari pihak wartawan juga sudah mencoba memberitakan yang seobjektif mungkin. Oleh karena itu kemudian kita harus menghitung kemungkinan dari apa yang dipaparkan beliau ini. Betul enggak kira-kira PPKMD tanggal 20 besok itu berakhir dan kita akan tidak lagi ada PPKMD tahap kedua, karena ini sudah merebak juga dan Mas Torik, sehingga ini nanti harus kita sadarkan bahwa PPKMD ini sebisa mungkin ayo kita yakini bahwa ini yang pertama dan yang terakhir begitu dan ya. Nah, menurut hitungan dari pihak kepolisian kemudian temuan wartawan di lapangan, kira-kira PPKMD ini nanti sesuai dengan fenomena hasil dari pelaksanaan selama separuh perjalanan ini nanti diperpanjang atau tidak. Jangan dijawab dulu, kita ikuti iklan layanan masyarakat ini.